Tim nasional Portugal dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Uruguay dengan 2 gol tanpa balas. Padahal sebelumnya mereka sempat diprediksi kesulitan karena tergabung di dalam grup neraka. Akan tetapi skuad Selecao mampu membuktikannya dengan permainan yang menghibur. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap Portugal lolos ke babak 16 besar sebagai berikut. Tergabung di grup neraka. Di Piala Dunia Qatar kali ini, Portugal sudah menemui berbagai ujian yang sangat berat. Pasalnya, skuad Selecao langsung tergabung di dalam grup neraka yang berisikan sejumlah negara kuat. Mulai dari Uruguay, Ghana, sampai perwakilan kuat asal Asia yakni Korea Selatan. Grup ini jadi ujian yang berat bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk bisa memburu gelar juara yang pertamanya. Pasalnya, skuad Selecao harus berhadapan dengan beberapa pemain top yang saat ini berlaga di Eropa. Pertama, ada Uruguay yang diperkuat oleh beberapa penyerang-penyerang yang berbahaya. Mulai dari Luis Suarez, Darwin Núñez sampai gelandang andalan Real Madrid yakni Federico Valverde. Selanjutnya ada Korea Selatan yang saat ini dihuni oleh penyerang berbahaya sekelas Son Heung-min. Terakhir ada juga Ghana yang juga nggak bisa dianggap remeh pada persaingan grup tersebut. Skuad yang berjuluk Black Stars ini diprediksi bakal jadi tim kuda hitam yang bisa merepotkan. Melihat masing-masing komposisi tim, wajar kalau Portugal dianggap bakal kesulitan untuk lolos. Namun hal berbeda disampaikan oleh legenda PSM Makassar yakni Luciano Leandro. Dia memprediksi kalau skuad Selecao bakal dengan mudah lolos dari grup neraka tersebut. Akan tetapi dia menilai kalau langkah Portugal cuma sampai babak perempat final saja. Menurut Luciano, masih ada sejumlah negara yang saat ini jadi kandidat juara, mulai dari Argentina, Brazil, Spanyol, sampai sang juara bertahan, Prancis. Belum mulai sudah bermasalah. Timnas Portugal sudah menemui masalah baru saat perhelatan Piala Dunia Qatar berlangsung. Pasalnya, kapten mereka yakni Cristiano Ronaldo baru saja didepak dari Manchester United. Saat itu setan merah mendepak Ronaldo karena wawancara yang kontroversialnya bersama Piers Morgan. Jauh sebelum itu ruang ganti Portugal sendiri memang sering diberitakan pecah. Salah satunya terjadi di ruang ganti pemain menjelang sesi latihan untuk menghadapi laga uji coba. Saat itu Bruno Fernandes terlihat mencueki Ronaldo dan gak mau bersalaman. Keduanya bahkan saling bertatapan dingin seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi Bruno dan Ronaldo sendiri membantah kalau dirinya sedang berseteru. Hal ini berawal saat Ronaldo mendapatkan pertanyaan dari para penggemarnya. Ex-bintang Real Madrid ini dengan tegas menjawab kalau dirinya nggak punya permasalahan apapun dengan Bruno Fernandes. Di sisi lain, permasalahan Ronaldo ini dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang besar bagi keharmonisan tim. Sang pelatih Fernando Santos bahkan turut memberikan komentarnya. Saat itu Santos memberikan komentar menjelang laga perdana Piala Dunia menghadapi Ghana. Pelatih berusia 68 tahun ini nggak mau ambil pusing dengan masalah Ronaldo. Mantan pelatih dari Yunani ini ingin fokus pada kemenangan tim dan bisa membawa Portugal lolos dari fase grup. Di sisi lain, Ronaldo pun sudah melupakan masalahnya di Manchester United. Sebelum laga menghadapi Uruguay, ex-pemain Juventus itu mentraktir makan seluruh pemain Portugal. Kesulitan di laga perdana. Selain diterpa dengan masalah, Portugal juga sudah dihadapkan dengan lawan yang tangguh di laga perdananya. Mereka harus bisa mengalahkan Ghana untuk bisa memuluskan langkahnya lolos ke 16 besar. Skuad yang berjuluk The Black Stars ini bermain sangat mengejutkan dengan tampil merepotkan. Terbukti Portugal baru bisa mencetak gol di menit ke-65 lewat tendangan titik putih Cristiano Ronaldo. 8 menit berselang, skuad The Black Stars sempat menyamakan kedudukan lewat Andre Ayew. Berikutnya Portugal kembali unggul lewat gol dari Joao Felix dan juga Rafael Leao. Ghana kembali mengejar ketertinggalannya di menit-menit akhir lewat gol dari Usman Bukari. Bahkan di masa injury time mereka nyaris mengakhiri laga dengan hasil imbang. Pasalnya kiper muda mereka saat itu yakni Diogo Costa melakukan sejumlah blunder yang sangat fatal. Saat itu Costa berniat untuk mengulur-ngulur waktu dengan menggulirkan bola terlebih dahulu sebelum dia tendang. Namun kiper FC Porto itu nggak ngeliat kalau ada Inaki Williams yang berdiri di belakangnya. Beruntung Williams terpeleset dan gagal menceploskan bola ke gawang Portugal.
Blunder fatal ini sempat membuat Ronaldo marah-marah saat berada di bangku cadangan. Akibatnya Costa pun mendapatkan hujatan dari para penonton. Namun Ronaldo menunjukkan sosok kaptennya dengan menenangkan Costa yang sedang tertunduk lesu. Lolos meyakinkan ke babak 16 besar. Langkah mereka kian hari semakin berat saat berhadapan dengan Uruguay di matchday kedua. Seperti diketahui, Uruguay sendiri punya skuad mentereng di berbagai lini. Namun hal ini nggak menjadi hambatan besar bagi skuad Seleção. Sebab pada laga yang digelar di Lusail Stadium itu, Portugal menang dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. 2 gol Portugal dicetak lewat brace yang dilesakan oleh Bruno Fernandes. Menariknya, pada laga ini fans Uruguay terlihat marah-marah setelah Bruno mencetak gol penalti. Saat itu mereka terlihat mengacungkan jari tengah ke arah lapangan. Mereka menganggap kalau seharusnya itu bukanlah handsball dan Portugal tidak perlu mendapatkan penalti. Selain itu, di laga ini juga terdapat momen di mana supporter masuk ke arah lapangan. Supporter dengan kaos Superman ini membentangkan kain yang mirip dengan bendera pelangi. Sementara itu, dengan kemenangan ini, Portugal jadi tim ketiga yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. Dengan lolosnya Portugal ini seakan jadi pembuktian bagi Fernando Santos. Sebab sebelumnya dia dituntut harus bisa menyeimbangkan ruang ganti pemain agar tetap harmonis. Namun pelatih asal Portugal ini jadi sosok penengah yang bisa membuat para pemain akur. Tangan dingin Fernando Santos. Kemenangan Portugal atas Uruguay ini nggak terlepas dari peran tangan dingin Fernando Santos. Sebab sebelumnya Santos memang ingin menurunkan bek andalannya yakni Pepe. Dalam sesi konferensi persnya, Santos menyebut kalau Pepe turun untuk menggantikan posisi dari Danilo Pereira. Pasalnya pemain PSG itu mengalami cedera saat sesi latihan. Sementara itu Santos juga menyampaikan komentarnya seusai kemenangan menghadapi Uruguay. Dia menyebut kalau timnya memang pantas untuk meraih kemenangan. Pasalnya dia menilai kalau para pemainnya sudah menjalankan rencana dan tugasnya dengan baik. Walaupun sudah lolos, tapi Santos juga nggak lupa berbenah untuk sejumlah kesalahan. Santos menegaskan kalau dirinya akan terus memperbaiki kesalahan yang kerap terjadi. Di sisi lain, Bruno Fernandes yang jadi aktor kemenangan juga ikut memberikan komentarnya. Penyerang Manchester United ini bilang kalau kemenangan ini merupakan kemenangan bersama. Dia menyebut kalau yang terpenting Portugal sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Lalu ada kemungkinan di laga pamungkas menghadapi Korea Selatan, Portugal akan mengistirahatkan beberapa pemainnya. Seandainya benar terjadi, ini bakal menjadi peluang besar bagi Korea Selatan untuk lolos. Sebab skuad Taeguk Warriors ini masih belum bisa memastikan dirinya untuk lolos ke babak gugur. Pasalnya mereka saat ini belum pernah meraih satupun kemenangan dan baru meraih 1 poin saja. Itulah ulasan kronologi lengkap tim nasional Portugal yang lolos ke babak 16 besar. Bagaimana menurutmu? Apakah skuad Seleção bisa lolos ke final dan jadi juaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.